Bab ke-61. Tidak ada cara lain untuk menghukum para B4 seperti ini selain menghancurkan barang berharga mereka yang penuh dengan dosa. Arek tersenyum dan berkata, "Sangat menarik dengan tawaranmu Tuan Muda Elliot. Gadis cantik seperti apa yang akan kamu berikan kepadaku?" Tanya Arek tersenyum sinis. Luke mendengar Arek tertarik, akhirnya dia merasa lega. "Aku akan menyiapkan semua gadis yang Tuan mau. Jangankan artis tanah air, artis di kota Tuan atau artis papan atas Jepang bisa aku persiapkan." Arek buru-buru bertanya dengan penasaran. "Oh, aku tertarik dengan selebriti terkenal dan tercantik saat ini di kota Lenet, adakah yang kamu rekomendasikan?" Tanya Arek main. Untuk saat ini Arek benar-benar tidak mengetahui bagaimana perkembangan investasi dan bisnisnya di kota Lenet, jadi dia sengaja mengatakan ini untuk mengetahui kondisi kota itu. Luke buru-buru berkata dengan bersemangat. "Lyra? Aku merekomendasikan Lyra, dia adalah selebriti paling cantik di dunia yang pernah aku kenal. Dia juga dari kota Tuan, pasti Tuan akan mengenalinya. Aku bisa menyuruh seseorang untuk menculiknya dan menyiapkannya kepada Tuan. Aku dari dulu juga sangat terkesan dengan kecantikan selebriti Lyra, tetapi tidak pernah ada waktu untuk melakukannya." Mendengar nama Lyra, sekujur tubuh Arek gemeter karena marah. Jika dia mengingat-ingat, hanya ada satu Lyra di Lenet yang tak lain adalah orang yang paling dia kagumi dulu. Tetapi karena sudah berpisah lama, dia perlahan melupakan dunia luar dan sedikit melupakan Lyra. Tetapi Luke baru saja menyebutkan nama Lyra di depannya dan akan berusaha menculiknya, ini benar-benar membuat Arek marah. Setelah setahun setengah Lyra lulus dari Universitas Jepang, dia pulang ke kota Lenet. Dia memulai karirnya di industri hiburan. Tetapi tujuannya memasuki industri hiburan adalah untuk bersenang-senang dan tidak berpikir untuk mencari uang. Banyak tawaran dari para perusahaan besar untuk menerbitkan film dengan pemeran utama Lyra, tetapi Lyra menolak semua tawaran itu walaupun dikontrak dengan uang besar. Sikap Lyra ini semakin membuat popularitasnya naik dan banyak anak-anak muda di penjuru dunia mengidolakannya karena terlihat sangat suci dan belum tersentuh pria manapun. Lyra tidak kekurangan uang, keluarga juga sangat kaya sehingga dia tidak membutuhkan kontrak film semacam itu untuk mendapatkan uang. Jadi dia menolak semua tawaran itu dan hanya menjadi selebriti siaran langsung di platform TikTok. Untuk memastikan Lyra atau bukan, Eric meminta foto selebriti yang dimaksud Luke. "Keluarkan ponselmu, aku ingin melihat Lyra mana yang kamu maksud." Mendengar ini, Luke sangat bersemangat karena melihat Arek nampak sangat tertarik, dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan membuka galeri. Galerinya dipenuhi dengan foto-foto wanita cantik. Dia juga memiliki banyak koleksi foto Lyra, karena Luke adalah salah satu penggemar berat Lyra saat ini. Luke buru-buru memberikan ponselnya kepada Eric. "Ini Tuan. Ini dia Lyra yang aku maksud." Eric mengambil ponsel itu dari tangan Luke, dan Eric memperhatikan layar ponsel milik Luke dan melihat seorang gadis cantik yang sangat familiar. Eric terkejut sekaligus bahagia bercampur kesedihan karena melihat Lyra lagi walaupun di ponsel. "Apakah selebriti ini sudah memiliki tunangan atau menikah?" Tanya Eric ke Luke. Luke buru-buru berkata dengan bersemangat. "Tidak. Setauku dia tidak memiliki tunangan atau suami. Dia masih sangat suci, aku yakin dia masih sangat perawan. Jika Tuan benar-benar tertarik kepadanya, maka aku akan berusaha sekuat mungkin mendapatkannya untuk Tuan nikmati tubuhnya yang indah itu." Luke menghela nafas lalu melanjutkan. "Jika Tuan sudah puas, Tuan bisa meninggalkannya untukku. Aku sangat ingin mencoba gadis selebriti ini. Aku akan menyiapkan Tuan yang baru lagi jika Tuan bersedia memberikan sisa tubuh Lyra kepada aku nanti kalau Tuan sudah puas dengannya." Mendengar pernyataan ini, Eric tidak bisa tidak marah karena mendengar nama Lyra dilecehkan oleh Luke. Dia mengayunkan kakinya dan menendang bagian pusaka milik Luke dan memukul wajah Luke dengan brutal. Luke melihat Eric tiba-tiba marah membuat dirinya menangis seperti anak kecil, dia bingung mungkin ada kata-katanya menyinggung Eric tadi. "Tuan, maafkan aku tidak akan pernah menyentuh tubuh Lyra. Tuan bisa memiliki tubuh Lyra selamanya, hanya Tuan yang boleh menyentuh dan menikmati tubuh Lyra." Ucap Luke ketakutan sambil memikirkan letak kesalahan katanya sehingga bisa membuat Eric tiba-tiba marah. Eric mendengar nama Lyra dilecehkan lagi oleh Luke membuat Eric semakin brutal menendang pusaka milik Luke hingga benar-benar hancur. Luke hanya bisa menangis dan bersedih melihat pusaka miliknya benar-benar sudah hancur dan sepertinya tidak bisa digunakan lagi. Eric bertanya kepada Luke sambil memperlihatkan foto Lyra di ponsel itu. "Beraninya kamu mengatakan sesuatu kepada dia, apakah kamu tahu siapa dia?" Tanya Eric dengan suara berdengung keras. Luke terkejut dan tergagap menanggapi Eric. "Aku tahu dia adalah selebriti tanah air Tuan yang terkenal di seluruh Asia." Eric menampar wajah Luke. "Apakah kamu tahu apa hubunganku dengan dia?" Luke mendengar ini penasaran. "Aku tidak tahu Tuan apa hubunganmu dengan selebriti Lyra ini." Eric tersenyum sambil berkata. "Dia adalah kekasihku. Berani-beraninya kamu berpikiran kotor kepadanya. Apa kamu sudah bosan melihat keluarga Elliot hidup di Wuhan? Aku bisa mengubur keluargamu sampai ke sasar bumi, coba pikiran itu jika kamu masih menyayangi hidupmu dan keluargamu." Mendengar ini, membuat Luke tersambar petir, dia sekarang tahu alasan Lyra sangat begitu dingin kepada semua laki-laki yang mencoba mendekatinya. Termasuk Luke sudah beberapa kali mengirim pesan ke Lyra lewat Instagram. Ternyata Lyra benar-benar sudah punya seseorang makanya dia menolak semua laki-laki, penasaran Luke selama ini akhirnya terbongkar dengan pengakuan Eric. Luke buru-buru bersujud mendengar pernyataan Eric bahwa Lyra adalah kekasihnya, bagaimanapun Luke baru saja melecehkan nama baik Lyra di depan Eric. Sudah pasti setiap laki-laki yang mendengar nama pasangannya dilecehkan seperti itu pasti akan marah. Jadi Luke buru-buru bersujud dan memohon pengampunan Eric. "Tuan, mohon maafkan aku atas ketidaktahuanku tentang Nyonya Lyra. Aku benar-benar tidak mengetahui kalau Nona Lyra adalah kekasih Anda, jadi bermurah hatilah memaafkanku Tuan." Eric tidak menjawab kata-kata Luke, dia menendang bagian pusaka milik Luke sekali lagi hingga membuat Luke meraung kesakitan dan langsung pingsan. Setelah Luke pingsan, Eric tersenyum puas karena pusaka milik Luke sudah hancur. Eric kemudian melirik ke beberapa pria yang berotot yang masih terlihat sangat ketakutan. Eric menyimpulkan mereka dari Black Cobra pasti juga tak kalah sering melakukan sesuatu terhadap para gadis-gadis yang tidak bersalah. Melihat Eric melirik ke mereka dengan tersenyum kejam membuat mereka bergidik ketakutan. "Tuan, jangan lakukan itu kepada kami tidak terlalu sering memperkosa para gadis-gadis. Kami hanya melakukan itu 3 kali sehari kepada gadis-gadis, tidak seperti Arga yang tidak henti melakukan itu dan menyiksa para gadis."
Arik mendengar ini menyerengit marah, 3 kali sehari dibilang jarang. Sialan, bahkan itu sangat dianggap berlebihan, ucap Arik marah kesal dalam hati. 3 kali sehari kamu bilang sedikit? Arik berkata dengan marah. Bahkan jika itu sekali seminggu sudah sangat sering. Aku akan menghancurkan pusaka milik kalian dan tidak menyisakan kesempatan untuk kalian melakukannya lagi kepada gadis-gadis yang tidak berdosa. Mendengar Arik sangat marah membuat mereka ingin menangis ketakutan. Bagaimanapun ketakutan seorang pria adalah tidak memiliki pusaka kejantanannya. Bab ke-62. Mereka semua terdiam dengan kata-kata Arik. 3 kali sehari dengan gadis yang berbeda bisa terbilang sangat kurang di pikiran mereka. Tetapi jika seseorang yang tidak pernah melakukannya pasti akan menganggap itu sangat berlebihan. Mendengar Arik tidak berubah pikiran, mereka semua semakin ketakutan. Tuan, aku sangat masih muda. Kita seumuran, dan tahun ini aku akan menikah. Jika Tuan menghancurkan pusaka milikku juga, bagaimana caraku menghasilkan keturunan lagi? Arik berkata dengan dingin. Aku tidak peduli bahkan jika Presiden Rusia datang memohon kepadaku, aku tetap tidak akan berubah pikiran. Arik menghela nafas lalu melanjutkan. Kalian hanya mementingkan diri sendiri, coba kalian pikirkan, bagaimana nasib dari gadis yang kalian lecehkan? Bagaimana dengan keluarga mereka? Bahkan kalian mengambil mahkota milik mereka semau kalian, jadi hukuman seperti ini sebenarnya tidak pantas untuk kalian. Hanya mati hukuman yang tepat untuk kalian, tetapi aku masih bermurah hati untuk membiarkan kalian untuk hidup. Setelah mengatakan itu, Arik langsung menendang bagian selangkangan pria itu sampai mengeluarkan banyak darah. Tendangan Arik benar-benar full power sehingga pusaka milik mereka hancur semua. Suara longlongan terdengar nyaring di dalam hutan itu. Arik benar-benar menghancurkan pusaka milik semua pria itu. Setelah melakukannya, Arik merasa puas dan tersenyum jahat. Kemudian Arik keluar dari hutan menuju mobil Tesla milik Elena. Ketika Arik datang menghampirinya, Elena tidak mau tidak bertanya. Apa yang Anda lakukan kepada mereka semua? Suara mereka terdengar jelas dari sini. Arik tersenyum dan berkata. Aku memberikan mereka sedikit hukuman, namun hukuman ini bersifat seumur hidup untuk disesalkan. Elena bingung dengan kata-kata Arik, jadi dia buru-buru bertanya. Hukuman? Tapi Anda tidak membunuh mereka kan? Aku sangat khawatir jika Anda melakukan itu. Black Cobra pasti akan marah. Arik tertawa dan bertanya. Mengapa Nona Elena begitu takut dengan Black Cobra? Bukankah ayahmu wali kota di sini? Elena terdiam mendengar pernyataan Arik. Aku trauma besar dengan organisasi itu. Arik penasaran dengan pernyataan Elena, jadi dia buru-buru berkata. Trauma? Trauma semacam apa yang Nona Elena alami dengan mereka? Elena terlihat sangat tegang dan menggelengkan kepala. Lupakan. Itu masalah pribadiku, tidak baik jika orang lain tahu. Arik sangat penasaran, namun dia tidak berani bertanya masalah ini. Ya sudah. Tidak apa-apa, aku akan melupakannya. Arik menghela nafas lalu berkata. Nona Elena, aku merasa sangat lapar. Dari sejak turun dari pesawat, aku belum memakan apapun. Tuan Burhan ayah Anda juga tidak menyambutku dengan makanan. Jadi bisakah kamu membawaku menikmati kuliner khas Cina? Elena mengangguk. Tidak masalah, ayo kita berangkat. Elena kemudian masuk kursi penumpang karena dia kira Arik yang akan mengendarai mobilnya. Tetapi Arik memanggilnya dan menyuruhnya mengemudi. Nona Elena, kamu yang mengemudi, bagaimana bisa kamu membiarkan tamu untuk mengemudi? Lagi pula tamu sepertiku ini tidak tahu dan tidak mengenal kota Wuhan. Elena menggigit bibirnya dengan sedikit kesal. Baiklah. Tapi kenapa Anda memaksa untuk mengemudi sebelumnya? Arik tersenyum. Aku sengaja, tidakkah Nona Elena melihat beberapa teman baru tadi, aku mengemudi untuk mengajak mereka datang ke sini. Jadi setelah ini aku malas mengemudi lagi, aku akan menyerahkan Anda untuk mengemudi. Elena hanya menghela nafas dan mengambil kunci mobil untuk mengemudi. Ayo kita pergi ke restoran seafood dan lobster, tapi tempat ini agak sepi pengunjungnya jadi tidak ada yang mengganggu makan kita. Arik mengangguk. Tidak masalah. Aku menerima semua pengaturanmu Nona Elena. Setelah itu, Arik dan Elena mulai mengemudikan mobil dan keluar dari hutan itu untuk menuju restoran yang dimaksud. Di sepanjang perjalanan, Elena masih tidak habis pikir tentang kejadian sebelumnya. Dia juga masih ingin mengetahui bagaimana sifat asli Arik. Ini sangat membingungkan Elena, awalnya Arik bersifat dingin, terus dia seperti culun seperti terlalu ceroboh di depan musuh, dan akhirnya dia bersikap sombong dan dingin dengan musuh. Ini sungguh membingungkan Elena dengan sifat asli Arik. Elena sepanjang perjalanan tidak bisa bertanya. Tadi aku sangat takut dan gugup ketika Anda mengemudikan mobil dan membawaku masuk ke dalam hutan. Arik melirik ke arah Ellen dan berkata. Anda takut dan gugup? Apa yang membuat Nona Elena takut? Elena tersenyum dan berkata. Aku mengira sebelumnya Anda akan melakukan sesuatu kepadaku. Tapi aku salah menilai Anda. Arik tersenyum lalu menggoda. Lalu jika aku benar-benar melakukan seperti yang Anda pikiran, apa tanggapan Anda terhadapku? Mesum Elena menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar akan membunuh Anda jika berani melakukan itu kepadaku. Perut Arik seperti terasa Anda yang menggelitik mendengar pernyataan Elena. Arik buru-buru berkata. Nona Elena, bagaimana penampilanku tadi? Apakah aku terlihat cukup jantan sekarang? Elena mengacukan jempol. Luar biasa. Tapi Anda seperti iblis menyiksa orang. Aku benar-benar tidak menyangka kalau pemuda tampan seperti Anda akan begitu kejam. Arik ketawa kecil mendengar ini, lalu dia berkata. Aku melakukan itu karena melindungi dan membuat Nona Elena tetap aman. Bukankah itu permintaan Anda kepada saya sebelumnya? Kalau saya tidak melakukan itu tadi, bagaimana saya bisa membuat Nona Elena terkesan dan membuka hati Anda kepada tunangan Anda ini? Goda Arik sambil tertawa kecil. Sebelum jika Elena mendengar kata tunangan dari mulut Arik, Elena benar-benar merasa muak dan malu. Tetapi sekarang Arik menyebut kata tunangan lagi membuat hati Elena tidak karuan antara sedih dan bahagia tercampur aduk. Sehingga membuat Elena senyum-senyum sendiri. Tapi Anda tadi seperti iblis. Anda membuatku begitu takut. Ucap Elena dengan menurunkan nada bicaranya. Setelah beberapa saat perjalanan, Arik dan Elena tiba di restoran yang dituju. Restoran itu tidak terlalu besar dan pengunjung di restoran itu juga sedikit sepi. Arik bertanya dengan rasa penasaran tentang restoran ini. Kenapa Nona Elena membawa saya ke restoran sepi pengunjungnya? Apakah Nona Elena sengaja supaya kita berduaan? Goda Arik bercanda. Elena segera memelototi Arik. Bermimpilah.
Anda bilang tadi akan menerima semua pengaturanku. Kenapa Anda protes ketika saya membawa Anda ke restoran sepi? Aku sudah mengatakan sebelumnya dan Anda setuju juga kan? Dan Anda mengatakan saya sengaja supaya bisa berduaan dengan Anda? Sungguh orang tidak tahu terima kasih. Ucap Elena dengan cemberut. Arek tersenyum kecil melihat Elena ngambek. Baiklah Nona Elena. Aku tadi bercanda. Arek menghela nafas lalu bertanya lagi. Anda adalah Nona Elena muda dari keluarga kaya. Aku yakin orang kaya nggak mau datang ke tempat ini, tetapi saya benar-benar ingin mengetahui alasan Nona Elena mengajak saya ke tempat ini. Apa spesialnya tempat ini bagi Anda? Elena sedikit tertegun mendengar pertanyaan Arek. Ayo duduk dulu, aku akan menceritakannya sedikit. Elena berkata dengan ekspresi serius. Arek juga terkejut melihat Elena tiba-tiba bersikap serius dari raut wajahnya. Aku akan siap mendengarkan cerita Anda tentang tempat ini. Tempat ini adalah daerah rawan yang dikuasai Black Cobra. Ucap Elena. Arek terkejut dan bertanya. Bukannya kamu takut dan trauma dengan Black Cobra seperti katamu sebelumnya? Elena menghela nafas, melirik ke kiri dan ke kanan untuk memastikan orang sepi di dekatnya. Masih ada lagi. Elena berkata lagi. Tempat ini adalah tempat yang tidak pernah aku bisa lupakan seumur hidupku. Arek buru-buru bertanya. Hal penting apa yang membuatmu tidak bisa melupakan tempat ini? Tempat ini adalah tempat terakhir kali aku bersama dengan ibuku sebelum dia meninggal. Ucap Elena dengan berlinang air mata. Arek terkejut dan semakin ingin tahu dengan kata-kata Elena. Bagaimana bisa hal itu terjadi? Elena menghela nafas lalu melanjutkan. Dulu ketika aku kecil berusia sekitar 6 tahun. Ayahku membuat konflik dengan Black Cobra. Ayahku berusaha menghancurkan organisasi ini. Tetapi mereka melawan dan ibuku yang menjadi korban. Elena menghela nafas lalu melanjutkan. Ketika aku makan di sini bersama ibuku, kami dihampiri oleh ketua Black Cobra. Dia melecehkan ibuku di depanku, dia membawa ibuku pergi bersamanya. Mereka mungkin telah menyiksa dan melecehkan ibuku. Hanya mayat ibuku yang dipulangkan seminggu setelah dia dibawa oleh ketua Black Cobra itu. Aku benar-benar trauma sejak saat itu dengan organisasi ini. Mulai saat itu juga, aku sangat membenci ayahku karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan ibuku. Bagaimanapun dialah yang memulai konflik dengan Black Cobra tetapi ibuku yang menanggung akibatnya. Elena menghela nafas lalu melanjutkan. Oleh karena itu, tempat ini sangat sepi sejak kejadian itu. Hanya orang-orang dari Black Cobra yang sering mengisi tempat ini. Elena mengatakan itu dengan berlinang air mata dan terisak sedih. Bagaimanapun kejadian yang menimpanya waktu itu benar-benar membuat Elena trauma. Setelah mendengarkan cerita Elena tentang tempat ini yang terkait dengan ibunya membuat Arek menjadi benar-benar marah dan mengepalkan tinjunya. Arek tidak pernah menyangka kalau kisah tempat ini akan begitu menyakitkan untuk didengar, apalagi itu ibu Elena. Arek sangat prihatin dengan masa lalu Elena saat berpisah dengan ibunya. Arek benar-benar ingin segera datang menghampiri Black Cobra dan memporak-porandakan organisasi itu.